Pada kasus yang ini kita bicara tentang peristiwa yang terjadi beberapa hari yang lalu, di mana melalui sebuah peristiwa penganiayaan terhadap seorang anak muda, terungkap seorang pejabat pajak atau dirjen pajak memiliki kekayaan yang begitu mencengangkan, ya. Kalau dilihat dari gajinya yang normal dibandingkan dengan kekayaan yang terungkap sebesar 50 miliar, ini terjadi ketimpangan yang luar biasa. Artinya pejabat yang bersangkutan selain menerima gaji yang resmi, dia juga mendapat penghasilan lain di luar gaji yang patut diduga, ya, karena jabatan yang strategis, jabatan yang rawan KKN, patut diduga kekayaan yang sebesar 50 miliar itu diperoleh secara tidak sah, dan itu adalah tindak pidana korupsi. Nah, seharusnya dengan kekayaan yang terhitung angka yang mencengangkan sebesar 50 miliar, laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang ada di KPK itu menjadi pintu masuk untuk mengungkap dugaan KKN yang dilakukan oleh penyelenggara negara, tidak hanya dari pejabat pajak, tetapi semua penyelenggara negara. Kalau KPK memfokuskan penelusuran terhadap LHKPN sesuai dengan tujuan mengapa setiap penyelenggara negara wajib wajib mengisi laporan harta kekayaan di dalam LHKPN, karena ini sesuai dengan perintah undang-undang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN mengatur 7 kewajiban penyelenggara negara, 2 diantaranya yaitu wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Yang kedua, bersedia diperiksa dan diumumkan kekayaannya. Ini adalah 2 kewajiban dari 7 kewajiban yang oleh undang-undang dibebankan kepada setiap penyelenggara negara. Tetapi praktek yang terjadi selama ini ketika rejim KPKPN dibubarkan, begitu memasuki era pemerintahan SBY, selama 10 tahun bahkan berlangsung sampai sekarang, LHKPN yang sudah diisi oleh penyelenggara negara masuk gudang. KPK tidak pernah memeriksa, meneliti baik secara administratif, secara substantif maupun masuk kepada pemeriksaan khusus tentang LHKPN ini, sehingga penyelenggara negara pun boleh dikatakan ogah-ogahan mengisi dan melaporkan. Karena mereka berpikir, untuk apa dilaporkan? Toh dilaporkan pun KPK tidak pernah memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara yang diyakini betul bahwa tidak semua melaporkan secara jujur. Ya, ada yang melaporkan secara jujur, tapi sebagian besar melaporkannya tidak sesuai dengan kenyataan. Karena mereka sudah mempertimbangkan kalau dilaporkan sesuai dengan kenyataan harta kekayaan yang dimiliki, maka cepat atau lambat akan terungkap. Karena ketika kekayaannya tidak sebanding dengan pendapatan resmi yang dia laporkan ke KPK dalam LHKPN, maka menurut undang-undang itu diduga sebagai pendapatan lain yang tidak sah yang diperoleh secara KKN. Ini juga yang membuat LHKPN menjadi barang mati, sehingga KPK gagal mencegah terjadinya korupsi melalui penelusuran di dalam LHKPN. Kasus pejabat pajak yang terjadi kemarin harus menjadi momentum untuk KPK merubah sistem pencegahan di KPK, yaitu apa? Bentuklah tim besar, dan tim ini lalu bekerja khusus untuk menelusuri LHKPN yang sudah berpuluh-puluh tahun mengendap di KPK. Salah satu kesalahan KPK selama ini adalah LHKPN diterima, diumumkan, kemudian masuk gudang. LHKPN baru dibuka manakala ada pejabat penyelenggara negara yang terlibat korupsi, lalu kemudian LHKPN-nya dilihat. Tetapi itu pun dalam penyelenggaraan proses hukumnya tidak pernah diungkap secara tuntas. Hanya dilihat sekedarnya, kemudian di dalam pemeriksaan persidangan tidak pernah diungkap secara tuntas. Padahal sistem pembuktian yang secara sumir diatur di dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana seorang penyelenggara negara harus secara terbuka, secara jujur
ya, menjelaskan asal-usul perolehan kekayaannya, baik atas nama dirinya sendiri, maupun atas nama istrinya, maupun atas nama suaminya, atau anaknya, atau menantunya. Ini semua harus dibuka, dideklar di dalam LHKPN itu, kemudian harus dihitung, ya, diperiksa. Manakala terdapat kecurigaan, dia harus masuk di dalam pemeriksaan khusus, dan itulah masuk kepada proses hukum. Tapi ini semua tidak jalan. Nah, ini bukan hanya gagal, tapi ini pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi yang justru lahir dari penyelenggara negara sendiri, dan hari ini terungkap melalui pejabat di dalam Kementerian Keuangan. Kita tahu sosok Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang hebat, diakui dan dipuji karena konsistensinya dalam menciptakan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN. Tetapi Ibu Sri Mulyani juga mungkin lupa atau abai, lalai terhadap mengapa LHKPN ini oleh 13.000 pegawai Kementerian Keuangan tidak lapor. Padahal ini menjadi syarat dan merupakan salah satu kewajiban setiap penyelenggara negara menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN. Jadi Sri Mulyani harus secara progresif merubah secara total, ya, semua penyelenggara negara di bawah kementeriannya, bahkan semua kementerian di bawah Presiden Jokowi mulai saat ini harus membuka mata untuk membantu Presiden sebelum mengakhiri masa tugasnya menyelesaikan persoalan korupsi yang hari ini Indonesia tercatat sebagai negara paling korup. Salah satu sebabnya mengapa paling korup, karena korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dengan melipat gandakan kekayaannya, dicuci uangnya melalui belanja kekayaannya dan tidak dilaporkan itu semakin hari semakin besar, dan jumlahnya tidak dikontrol, tidak diawasi. Jadi mereka secara bebas membelanjakan uangnya, mencuci uang hasil korupsi dengan menumpuk kekayaannya diatasnamakan ke orang lain, atas nama sopirnya, atas nama pembantu rumah tangganya, atas nama pacar gelapnya, dan lain-lain. Dan ini semua terjadi, tidak pernah diungkap karena penegakan hukum kita lemah. Persoalan korupsi selama ini semua pihak hanya menggantungkan harapannya kepada KPK. Polisi diam, kejaksaan diam, KPK juga hanya fokus kepada penindakan. Sedangkan pencegahan yang harusnya bisa diungkap melalui penelusuran harta kekayaan yang LHKPN-nya jumlahnya mungkin sudah ratusan ribu di KPK, selama ini tidak jalan. Sehingga orang mulai curiga, ya. Kenapa pimpinan KPK dari periode ke periode pasca tahun 2004 setelah LHKPN secara efektif difungsikan pada era pemerintahan Ibu Megawati, semua pejabat mulai dari presiden dan wakil presiden sampai bupati, camat, lurah, kekayaannya dikuliti habis oleh KPKPN. Tetapi ketika era pemerintahan SBY, LHKPN menjadi barang mati yang tidak ada fungsinya, tidak ada kontribusinya di dalam upaya pemerintah mencegah kejahatan korupsi. Padahal kejahatan korupsi bisa diungkap, bisa ditindak, bisa dicegah dengan menelusuri asal-usul kekayaan yang begitu banyak dari mana saja datangnya. Karena sebagai contoh, seorang penyelenggara negara, katakanlah seorang pejabat pajak, dia melaporkan di dalam LHKPN-nya bahwa gaji dia 1 bulan misalnya 50 juta, kemudian dengan uang macam-macam sekitar 60 atau 75 juta per bulan. Tetapi bagaimana dia bisa membelanjakan uangnya itu dalam 1 tahun, misalnya 10 miliar dia beli mobil mewah yang harganya 3-4 miliar, dia beli tanah yang harganya mahal. Jadi dengan belanja yang begitu besar dibandingkan dengan gaji yang dia laporkan di dalam LHKPN itu kecil, maka ini menurut Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ini patut diduga didapat melalui korupsi. Karena itu di dalam proses penyidikan dan penyelidikan tindak pidana korupsi sampai kepada persidangan, ada satu tahapan di mana penyelenggara negara yang bersangkutan harus menjelaskan asal-usul kekayaannya, dia dapatnya dari mana, dengan berapa uang yang dia punyai, balance atau tidak. Tetapi proses ini tidak pernah terjadi selama rejim KPK mulai dari 2005 sampai dengan sekarang. Karena itu baik
Presiden Jokowi maupun DPR dan seluruh pimpinan penegak hukum harus duduk sama-sama, bentuklah satu tim khusus atau hidupkan kembali Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara seperti yang terjadi pada waktu pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri, di mana lembaga ini secara efektif mengungkap kejahatan korupsi melalui penumpukan kekayaan penyelenggara negara. Sangat mungkin dan sangat bisa, bahkan itu kewajiban Ibu Sri Mulyani, ya. Kalau saja mulai saat ini Ibu Sri Mulyani membentuk satu tim, ya. Tim ini khusus menelusuri harta kekayaan seluruh pejabat Kementerian Keuangan, dimulai dari kementerian masing-masing, ya. Kementerian ini punya tim khusus untuk memeriksa kekayaan pejabat penyelenggara negara yang sudah diisi dalam LHKPN, yang berkasnya sudah dikirim ke KPK, biarlah KPK yang proses, tetapi secara internal masing-masing kementerian juga harus lakukan itu, supaya ini juga membantu pemerintah dalam rangka memperkecil peluang korupsi yang dilakukan oleh aparat penyelenggara negara. Dan Ibu Sri Mulyani sangat bisa melakukan itu, dan sekarang inilah saatnya, karena kebetulan kasus pejabat pajak ini harus dijadikan sebagai pintu masuk untuk memulai mencegah kejadian tindak pidana korupsi dari harta kekayaan pejabat. Nah, kemarin Ibu Sri Mulyani langsung menonaktifkan orang tua dari pelaku penganiayaan yang disebut namanya Rafael dari jabatannya. Dan besoknya yang bersangkutan langsung mengundurkan diri dari posisinya sebagai aparatur sipil negara. Artinya, langkah yang begitu cepat Ibu Sri Mulyani mengambil tindakan langsung melahirkan kesadaran dari yang bersangkutan untuk mundur. Tetapi ini tidak boleh berhenti di situ. Mundurnya yang bersangkutan ini memberi keleluasaan baik di internal Kementerian Keuangan maupun KPK untuk menelusuri mulai dari pejabat yang namanya Rafael sampai dengan pejabat-pejabat lainnya di Kementerian Keuangan yang mempunyai kedudukan yang strategis, ya. Kedudukan yang strategis menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 dan juga Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah kejabatan seseorang yang rawan KKN. Misalnya jabatan di Dirjen Pajak, itu jabatan strategis. Kenapa? Rawan KKN, dia berhadapan dengan pengusaha-pengusaha yang ingin menilai pajak, terjadilah KKN, terjadilah manipulasi angka-angka, dan jabatan lain yang seperti agraria, bea cukai, dan lain-lain. Dan Kementerian Keuangan memang bidang-bidang tertentu sangat rawan dengan KKN. Kita lihat ada pajak di situ, ada bea cukai, ya. Kemudian di Kementerian Kehakiman ada imigrasi. Inilah sektor-sektor yang sangat rawan. Pejabat sekecil apapun hidupnya sudah mewah. Sekarang kita bayangkan, kita masuk di kantor Kementerian Hukum dan HAM, ya. Kita masuk di Polda Metro Jaya, kita masuk di Mabes Polri, masyarakat tidak mendapatkan tempat parkir. Kenapa? Karena di lembaga ini mulai dari tukang sapu sampai pimpinan tertinggi masing-masing bawa mobil. Artinya tidak ada sesuatu yang membuat mereka berpikir kembali untuk menumpuk kekayaan secara berlebihan. Salah satu caranya itu perketat LHKPN-nya, periksa administratif, substantif, dan kalau ada indikasi korupsi masuk pemeriksaan khusus, umumkan kepada publik, tidak hanya di lembaran negara sebagaimana selama ini terjadi, tetapi umumkan semua media, baik media elektronik, ya, media online, bahkan surat kabar. Supaya inilah menimbulkan rasa takut, rasa malu, seperti halnya pada era KPKPN. Nah, kita berharap, ya, bukan hanya karena kita mendukung atau bersimpati kepada Ganjar Pranowo, tetapi Ganjar Pranowo ini sebagai seorang penyelenggara negara, dia berasal dari sebuah partai yang sejak awal reformasi melahirkan lembaga-lembaga yang punya misi untuk memberantas dan mencegah korupsi, seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ini dibentuk ketika Ibu Megawati presiden. Maka di pundak Ganjar Pranowo lah
karena Presiden Jokowi sebentar lagi dalam waktu 1 tahun ke depan ini akan berakhir pula masa jabatannya. Sekiranya Ganjar Pranowo mendapat kepercayaan untuk memimpin negeri ini, maka di pundak Ganjar Pranowo lah kita berharap ada ketegasan dari lembaga yang dibentuk nanti, dan ada juga sikap konsisten dari aparatur sipil negara, penyelenggara negara, untuk pertama-tama harus taati larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena penyelenggara negara menurut undang-undang ada 7 kewajiban pokok. Antara lain itu tadi, melaporkan kekayaannya kepada komisi yang berwenang, dan kemudian bersedia diperiksa dan diumumkan kepada publik. Dengan diumumkan kepada publik, maka itu akan mengundang partisipasi publik. Masyarakat akan bereaksi. Masyarakat bisa menyampaikan informasi bahwa oh ternyata pejabat ini tidak jujur melaporkan kekayaannya. Padahal di sebelah rumah saya ini ada bidang tanah seluas sekian hektar atas nama pejabat A. Tetapi dalam LHKPN pejabat A kok tanah ini tidak masuk. Itulah fungsi mengapa LHKPN itu harus diumumkan kepada publik. Dulu ketika era KPKPN ini dimuat di koran, satu persatu disebut. Walaupun dari sekian banyak itu masyarakat memberikan informasi bahwa LHKPN itu diisi secara tidak jujur. Kenapa? Tidak semua kekayaannya dilaporkan. Inilah dilema dari LHKPN. Lapor jujur masuk penjara, lapor tidak jujur, misi untuk mencegah dan memberantas korupsi juga gagal.